Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, selamat berjumpa kembali dalam Inspirasi Rohani edisi hari Jumat 5 November 2021, Pekan Biasa ke-31. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, inspirasi rohani hari ini diambil dari Injil Lukas bab 16 ayat 1 sampai dengan 8. Dan Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Ada seorang kaya yang mempunyai seorang bendahara. Kepadanya disampaikan tuduhan bahwa bendahara itu menghamburkan miliknya. Lalu ia memanggil bendahara itu dan berkata kepadanya, 'Apakah yang kudengar tentang engkau? Berilah pertanggungjawaban atas urusanmu, sebab engkau tidak boleh lagi bekerja sebagai bendahara.' Kata bendahara itu di dalam hatinya, 'Apakah yang harus aku perbuat? Tuanku memecat aku dari jabatanku sebagai bendahara. Mencangkul aku tidak dapat, mengemis aku malu. Aku tahu apa yang aku perbuat, supaya apabila aku dipecat dari jabatanku sebagai bendahara, ada orang yang akan menampung aku di rumah mereka.' Lalu ia memanggil seorang demi seorang yang berhutang kepada tuannya. Katanya kepada yang pertama, 'Berapakah hutangmu kepada tuanku?' Jawab orang itu, 100 tempayan minyak. Lalu katanya kepada orang itu, 'Inilah surat hutangmu, duduklah dan buatlah surat hutang lain sekarang juga, 50 tempayan. Kemudian ia berkata kepada yang kedua, 'Dan berapakah hutangmu?' Jawab orang itu, 100 pikul gandum. Katanya kepada orang itu, 'Inilah surat hutangmu, buatlah surat hutang lain, 80 pikul. Lalu tuan itu memuji bendahara yang tidak jujur itu, karena ia telah bertindak dengan cerdik. Sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang." Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, daya tarik dunia ini amat kuat. Sebegitu kuatnya sehingga orang terpesona dan mulai tergiur dengan berbagai tawaran dunia. Berhadapan dengan daya tarik seperti demikian, kita dituntut untuk mampu bersikap bijak dan kritis agar hidup kita tidak terjerat oleh hal-hal duniawi semata. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, bacaan Injil hari ini berbicara mengenai bendahara yang tidak jujur. Berdasar pada perumpamaan ini, Yesus sebenarnya tidak mendorong orang untuk menjadi tidak jujur, tetapi ia mau memperlihatkan tentang bagaimana kecerdikan sang bendahara tersebut dalam bertindak. Karena itu, moralitas si bendahara bukan merupakan inti masalah dari perumpamaan Yesus tersebut, melainkan kelihayan yang digunakan oleh si bendahara tersebut. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, apa yang dapat kita pelajari dari sang bendahara dalam perumpamaan yang diceritakan oleh Yesus? Pertama, kita harus berani mengambil langkah yang tepat untuk masa depan dalam situasi kritis. Kita tidak boleh menyerah dan putus asa saat menghadapi kegagalan. Hal tersebut telah dilakukan oleh sang bendahara tersebut. Ia berusaha untuk tidak terbuai dan terjatuh dalam keputusasaan atau meratapi keadaan, melainkan berpikir untuk mengatasi masalah yang sementara ia hadapi. Kedua, kita diajarkan
untuk tidak boleh lari dari masalah, melainkan dituntut untuk mampu mempertanggungjawabkan setiap masalah yang kita hadapi dengan cara kita sendiri. Ketiga, sebagai umat beriman, kita diharapkan untuk dapat memiliki dan menghidupi sikap pribadi yang berorientasi pada penyelesaian masalah, bukan fokus pada masalah. Artinya, ketika kita menghadapi sebuah masalah, maka kita harus mencari jalan keluar untuk menyelesaikannya, bukan terus terbuai dalam masalah tersebut. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kendati demikian, Yesus juga menghendaki agar semua tindakan yang kita lakukan haruslah berlandaskan pada iman. Sebab jika tidak demikian, maka tindakan tersebut pada akhirnya akan merugikan orang lain demi kepentingan diri sendiri. Kita bersikap cerdik tetapi licik, lihai tetapi jahat. Hal itu terjadi apabila kita bertindak tanpa berlandaskan pada iman. Iman akan Tuhan adalah iman yang mampu mengalahkan cobaan dan pergumulan hidup kita. Oleh karena itu, sangatlah dibutuhkan keteguhan iman untuk mampu mencermati derasnya arus duniawi yang mengitari hidup kita. Marilah berdoa. Ya Yesus, pokok kerahiman kami bersyukur atas pengampunan yang Kau tawarkan setiap hari kepada kami. Tuhan, bantulah kami hari ini untuk menawarkan pengampunan-Mu dan memberi kepercayaan kepada setiap orang yang kami jumpai bahwa Engkau hadir di dalam mereka semua. Semoga dalam perjumpaan dengan mereka, damai-Mu akan selalu ada di hati kami, sehingga dengan demikian seluruh hari pekerjaan dan usaha kami laksanakan dengan gembira hati. Tuntunlah hidup kami agar kami lebih mengusahakan perkara-perkara iman di tengah derasnya arus pesona dunia ini. Semoga kami pantas menjadi tanda kehadiran-Mu yang menyelamatkan, sebab Engkaulah pengantara kami yang hidup dan berkuasa dalam persatuan dengan Roh Kudus, Allah kini dan sepanjang segala masa.